engkau zalimi. Saya nih misalnya adil sekali-kali, ya ketak sekali-kali ya main sakit hati. Iya aran dengan apa dia dengan tawa. Kereng mereka apa yang seolah-olah kereng bedah. Ada di menu. Jadi az-zalmu az-zulmati ila yaumil qiyamah. Lamun kau jahat oleh tetangga, jahat oleh keluarga, jahat pada manusia, maka Allah akan memberikan kegelapan sampai jeluk ya kiamat. Ya bahasa Rasulullah. Jadi kita kembali akan membahas perihal bagaimana penyempurnaan keimanan yang tadi sabaru nikah, bahwa dengan berusaha menyempurnakan keimanannya, dia takut, dia tidak takut dengan celaan macam munin tiur, macam munin, dia tidak peduli. Dia hanya berpikir bagaimana memegang agama Allah ini. Satu di antara orang yang mendekati kesempurnaan keimanannya adalah dia tidak pernah dengar gibah dengan, iuran dengan, ayo rambat totolai berbenta nalingkah dengan lito ngaji, engkau maka tolai ngaji macam cerita ada yang cakap dengan turut dan ini. Karena apa bahasa Rasulullah? Apa yang sair imhadil gibran, kaya sampai senun dan paran bercerita kena buah anggur ya pahit, saya ngandai bau sinjo doa. Yunin almarhum guru Haji Muslah kaya cerita sedeman ketindo bukaan kita paran kalilah wadi menah. Pembe jadi bapak Yunin keledai sesenung kena baraan anggur gedang pahit dan tahu jo doa. Amun dia akal ni sini jadi. Aku ni tolak si kini cuci tu dia tahu johat dia aku ceritaan gedang pahit anggur. Itulah sebuah permisalan. Ketika kita menghadapi celaan apapun, maju terus. Seseorang yang bersabar karena hinaan denganmu, karena celaan denganmu, maka akan dipersiapkan kemuliaan untuk orang itu. Ini harus disadari. Jadi terus tiur rambat totolai dikecam oleh si pengecam, dia tidak peduli, kata Rasulullah. Rasulullah mulai dengan siaran agama Islam seseni nembani sepi-sepi dan dia sembunyi-sembunyi Rasulullah itu. Tapi turun surat ayat ya ayyuhal mudassir kum fa'ang, hai orang yang berselimut bangun. Kalau takut lampian agama Islamin aku kancing. Rasulullah saja takut. Tapi setelah diperintah salat mulai sekarang jalan, bangun hai orang yang berselimut. Ini sebuah petunjuk buat kita yang hidup sekarang, bahwa Rasulullah menghadapi tantangan berat di dalam mengembangkan agama Islam ini. Anda tiga bataknya di lampu jok masjid terkoekan, coba nih bahar koekan atau tahran. Lalu tulak wah dia amok, ada model tahran menjadi tanggur. Ada model itu ya bares sembahyang dulu, bugumpuan dulu. Sehingga ini sebuah contoh. Dia minta kuaikan, Rasulullah diludahi kepalanya, wasap. Sekali, dua kali, telu jelu, telu ni nak tu. Sampai kuaik di sana. Lain saya yang biasa meludahi saya itu. Lain saya kira kuaikan otaknya. Dia sakit, kalau dia sakit, saya jenguk. Mesti deh bapak kira-kira wah galing lalu jenguk, kena ampas tu kena balik tu. Nurun dengan itu dia tahu yang bersuruh laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, bahwa di dalam diri Muhammad itu suri teladan yang benar, yang baik untuk ditiru. Begitulah Rasulullah dalam mengembangkan mendakwah Islam ini. Malik dia dipancing sama pamannya, pincok si Amasai, jalan Abu Jahal. Ares, aku kedok longkak di julu dok tindo, mau ke kodong isi daun kurma. Nanti saya tutup lubang itu pakai daun kurma. Kasih tahu Muhammad itu kalau pamannya ini sakit, padahal saya tidak suka sama dia. Kasih tahu, ya Muhammad,
Kita punya khali sakit, khali bahasa Arab paman. Insya Allah saya temu. Abu Jahal tindo, pihak deh, tindo. Barang lama rapat Muhammad kan ngerebus, nampol tertumput. Ini, berumnya wakil-wakil itu. Para Andi sakit supaya dijenguk, dan kalau dia datang, paras kan ngerebus ngeri, dan tahu ya lengkap dijulu, muni. Tapi menang terigu tumpul, yudi. Kita timbun dia Muhammad itu. Ya, ini anak buah. Pelai nak lari dan anak buahnya. Muhammad datang. Pihak dia sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu pesek Rasulullah si Jibril. Muhammad, ada lubang di depan tempat tidur pamanmu itu, jangan maju. Oh iya. Dari Abu Jahal tindo, lelongkak sesenun. Dek mele liwat Rasulullah lelongkak sesenun. TA dan sementong TA. Di sini saja pamanku. Nih mereka TA. Si melek kita anak semotornya terbus. TA Muhammad. Dari dia lupa dan kedok lelongkak. Ya bergerak mendekati lubang itu. Ngesot, sak ngerebus nih. Iya, Abu Jahal. Bisa dipahami maksudnya? Karena dia lupa bahwa lubang itu dia persiapkan ditutup hatinya oleh Allah, dan akan sering terjadi pengalaman ini di kehidupan kita di masyarakat. Rapetan, anak semeton, ada yang ngerebus. Baik, ada saya sampai sini saja pamanku. Begitu indah jawaban Rasulullah. Ngesot telah merangan, ngesot. Dia yang terus. Ada yang menteri, tolong ke Muhammad terbayaan tali si anak. Kemudian sayang keduluran tali, sayang dalam. Dan ke 100 meter tali tiang ini kendai kita sayang temot si gubi sayang bagaimana caranya Muhammad ini supaya ayahku bisa diangkat? Suruh dia minta maaf maaf Muhammad boleh dalam kalau anime terjawab si diangkat sama Rasulullah dengan tangannya, padahal tadi 100 meter tali ini kendai. Jadi proses kita untuk bisa jadi baik itu memang harus minta maaf. Berembe kekedak Abu Jahal kepada Rasulullah, tapi untuk keselamatan dirinya dia minta maaf. Jadi di situ para jamaah bahwa proses untuk mendapatkan kehidupan yang baik itu, sehingga Hasan Al-Bisri menulis banyak minta maaf. Jok saya syida Allah Ta'ala istighfar. Jadi pernah kisah Hasan Al-Bisri itu datang seseorang bahwa ya saya ini seninang kedini betiang bean si istighfar. Arah sekali datang sangke gati rezeki ini ngangkot baik, motas baik rezeki sendiri istighfar. Malah sekali ini susah urusan dari ini selesai istighfar. Jauh. Telu penyakit ini obat narasul suku. Apa obat? Istighfar. Karena istighfar itu adalah suatu proses pengakuan tentang diri penuh, tak salah penuh. Sehingga satu contoh, orang yang sedang mendapatkan kesulitan hidup, ini tidak dikasih jalan oleh Allah akan keluar dari masalahnya. Ketika dia mulai istighfar, tongok, kurus malam, bangun malam, mengakui kesalahannya, dibuka dinding oleh Allah Ta'ala, buka ada hijab Allah Ta'ala, ada yang saya rapat. Jadi ada proses pengakuan, ampun ini mau jalan yang bagus, saya sholat. Jadi orang yang berusaha menyempurnakan keimanannya, dia tidak peduli hinaan, celaan dari siapapun. Nusa pertama. Kemudian saat kedua, ikhlas.
ikhlas. Apa-apa yang digawe ikhlas. Sehingga iblis pun berbahasa di sida Allah Ta'ala, qala ya Rabbi bima a'waitani li'uzannani wa uzannana lahum fil ardi wa la'awiyannahum ajma'in. Di sida Allah Ta'ala bahasa jara kita. Berkata iblis jok sida Allah Ta'ala, qala Rabbi bima a'waitani la'uzannahum lahum fil ardi. Saya wahai laknat oleh dunia si seni. Pasan iblis oleh dunia nane ya kesesatan nih manusia selaku ajma'in, selaku turunan Adam nih ya kegoda berembin tan turut aku. Saya ngaweh laknat sida Allah Ta'ala di dunia nane jaya kegode keturunan Adam selaku ajma'in seluruhnya. Nunin berlaku iblis jo sida Allah Ta'ala. Aku apunin terus iblis illa ibadika binhumul mukhla. Lagu nek tahu gode dengan panjang kisah ikhlas. Jadi untuk benteng tangkong kesak tebal, iman kesak tebal di dalam menghidup di dunia, di dalam beramal soleh, di dalam apapun bentuk, rahasia kuncinya adalah ikhlas. Karena iblis sendiri berkata illa ibadika minhumul mukhlasin. Saya tidak kecuali panjang kisah ikhlas. Dek tahu bodoh. Nah, ini rahasia para jamaah nih, sebuah rumus, sebuah prinsip, sebuah konsep sanggup cara di dalam beramal soleh ikhlas. Satu contoh, macam menintiu rambat setengah ikhlas. Ikhlas langsung terima. Sehingga seorang wali Allah seorang Rabi'atul Adawiyah, seorang wali jaham wali Allah sendiri tolak doa sida Allah Ta'ala mau datang murid sopo ya miskin dia sopo ya sugih entah terlalu eden doa oleh wali Allah sesenuh. Assalamualaikum ya wali Allah. Waalaikumsalam. Apa enden? Hampir saya tahu tidak ada doamu yang tidak diijabah oleh Allah. Saya tunas doa, ya kedeng doa le sida wali Allah. Aku miskin, sang apa bau sayang bau karena aneh hirup mana ada molahan rezeki. Terus kamu, ini kena saya sugih. Aku ya sugih, lagu ada yang kesayang sugih. Oh ini dah sugih. Ketuan si wali Allah ni terus. Apakah kamu cinta dan tersayang oleh Allah? Cinta senang. Oh ni. Apakah engkau taat kepada Rasulnya? Tentu sudah wali Allah. Kamu berdua ni pendusta. Oh ni tekan. Maka mana? Allah telah memberimu kehidupan yang baik. Kau bisa beramal soleh dengan kemiskinanmu. Kamu bisa taat dengan kekuranganmu. Kau telah diberikan kehidupan yang soleh sehingga saksi cinta adalah Allah semua. Lagunane weh tapi macam laku malik ndek reda ndek ikhlas. Kamu tidak ikhlas menerima takdirnya. Berarti kamu ini pendusta. Apalagi kamu sesungguh nuh kita bisa Allah Ta'ala sesungguh masih marah monyet. Imam penuh isim, biwah penuh isim, mau itu malik kuning kan anak lalu sampai lagi dia tahu hati dah gawe dia jojo anak dia sakode am. Penuh biwah kamu ke imam ni penuh ampo emele, mau lagi kamu. Berbeda dan terima kira-kira anak kenani imam penuh, biwah penuh. Kalau hati doang gawe kamu. Nah, seperti itu juga Allah. Ini sudah diberi kecukupan. Kira memancong selaku masih sholah daka menun ikhlas terima. Berarti kamu ini pendusta. Kamu tidak benar mencintai Allah karena kamu tidak ikhlas menerima takdir. Nane coba bayangkan
ketika sida masih pada umuran bajang kesemama pendait jatuh bangun bisa wah mangan wah ndek lagu ikhlas diterima. Ndek mungkin ya jatuh bangun terus ande kamu tadi berusaha kejar kehidupan yang lebih baik. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau kaum itu tidak punya niat untuk merubahnya sendiri. Nah, jadi rahasia untuk kita tidak bisa digoda oleh iblis adalah ikhlas. Anda datang oleh semama lah berdagang, lah kedai mau berdagang nanti ya engkah rezeki. Nah lamun sedina sa kurang ikhlas, yo harun. Ceribet mani, tomeh. Nani milih dua si bekaduk, ini. Dan memangan kekolaan atau minta jariah untuk pilih. Ini mudah-mudahan setelah adanya pengajian ini kagirang bes mama dan ngelor merantang pluk 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 kuning pluk pluk apa timpan lu? Ada samalan, ada makna di dalam kebersamaan temangan nu. Anda nak kemelet semama nanti santer nak kemelet di tahu dari buah keras.